3. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan atau yang mewakilinya. Ari, boleh silakan berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang nggak hadir hari ini? Udah di absen belum? Belum. Absen satu-satu ya. Elektro 2. Aditya Septiani. Anita. Ayu Anjani hadir. Bella Lestari. Dian Febrianti. Diana. Dunianti Hadir. Dwi Triana hadir. Mardan. Fatihatul Audin. Felisa hadir. Yantika hadir. Hadijah hadir. Intan hadir. Ismi Rahmawati. Jessica hadir. Kamila Nisa hadir. Koyrun Nisa hadir. Pemalasari. Kurnia Yulianti. Muhammad Ari. Muhammad Rafi. Novi Dwi Aryani. Uniki hadir. Rasyad. Ratu Irianti. Siva hadir. Siti Khoriba. Siti Khadijah hadir. Sofiani hadir. Shivanisa. Rina hadir. Uun. Wahyu. Hari ini materinya tentang lingkaran. Hari ini materinya tentang lingkaran. Kelas 11. Pernah belajar lingkaran? Kapan? Kelas berapa SMP-nya belajar lingkaran? Kelas 8. 8 corona enggak? Tapi belajarnya dari? Tujuan pembelajarannya ya untuk materi lingkaran hari ini menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Ya, subtemanya materi pembelajarannya tentang unsur-unsur atau elemen-elemen pada lingkaran. Oke. Sekarang nih persepsinya, sebutkan benda yang bentuknya lingkaran. Disuruh kata jam, botol, terus anjing. Bola, kalau bola tuh lingkaran bukan? Kenapa bukan lingkaran? 3 dimensi. Iya betul. Kalau bola itu punya ruang, ya. Bola tuh namanya bangun ruang. Kalau lingkaran itu namanya bangun datar. Jadi bola tuh bukan lingkaran. Ya. Kalau bola ya bola. Ya, bola tuh namanya bangun ruang. Kalau bangun datar lingkaran. Ada jam, ada koin, ada tutup botol, banyak kan ya? Kalau di bidang elektron kira-kira yang bentuknya lingkaran apa tuh? Benda yang bentuknya lingkaran. Ada nggak? Kapasitor. Apa? Kapasitor. Bentuknya lingkaran. Ibu kan udah tahu nih. Ya ibu kan bukan bidang elektro. Apakah di elektro ada yang bentuknya lingkaran? Oh iya. Barangkali atasnya kan bentuknya lingkaran ya. Mungkin atasnya bu yang bukan bentuk keseluruhannya, tapi ada bagian yang bentuknya lingkaran. Mungkin speaker juga kan ada yang bentuknya lingkaran. Kipas angin rangkainya bentuknya lingkaran kan ya. Alat-alat elektron yang digunakan. Tapi kalau peralatan yang di bidang elektronikanya bukan tahu. Mungkin ada, mungkin kalian yang belum tahu namanya. Tapi banyak kan ya yang bentuknya lingkaran? Sekarang apa persepsinya? Pernahkah kamu melihat benda di bawah ini? Gambar apa ini? Sepeda. Sepeda semua kan ya? Iya. Yang beda apanya? Ban. Rodanya nih. Ya, ini bentuknya apa? Ini bentuknya apa? Segi, kotak. Ya, ini juga beraturan nih. Ya, segitiga nggak beraturan.
Ya rodanya model kayak gitu. Coba bayangkan mengendarai sepeda dengan roda seperti gambar di samping. Apa yang kalian bisa? Kalau pakai ini dulu deh. Kira-kira kalau digoes ini sepedanya, enak nggak ngendarainnya? Lanjut dulu kan ya? Nggak mungkin rata kan? Kalau pakai ban yang bentuk lingkaran rodanya, enak nggak? Kira-kira kenapa tuh? Kira-kira kenapa kalau pakai ban yang rodanya lingkaran tuh enak Bu kalau digoes? Tapi kalau bentuknya bukan lingkaran, misal persegi, segitiga dan sebagainya, gak enak. Kira-kira kenapa? Gak ada sudutnya. Karena jaraknya rata. Dari sini ke sini kan sama. Rata. Kalau ini kan ini panjang, ini enggak gitu kan? Jadi kalau misalkan kenapa sepeda pakainya bentuknya lingkaran? Berbentuk lingkaran karena setiap titik pada ban sepeda jaraknya sama dari poros. Jadi ketika mengendarai itu orang tuh nggak berubah posisinya, tetap. Kalau ini kan gejala dulu kan berubah posisinya, maka nggak enak kan. Jadi kenapa orang produksi sepeda bannya lingkaran? Sekarang ayo berpikir kritis. Kenapa lubang selokan bentuknya lingkaran? Kan lubang selokan suka lihat ya di pinggiran kota tuh. Kalau di kampung-kampung mungkin nggak ada ya. Di desa itu juga nggak ada yang begitu. Mungkin kalau di pinggiran kota kan suka ada tuh. Ya, bentuknya kan bentuknya lingkaran nih. Kenapa lubang selokan tuh bentuknya lingkaran? Kenapa nggak bentuk yang lain? Tahu? Tahu. Tapi pernah lihat tutup selokan bentuknya lingkaran? Pernah lihat nggak tutup selokan yang bentuknya lain? Persegi. Tapi bayangnya bulat kan lingkaran kan? Sebenarnya yang paling aman tuh bentuknya lingkaran. Kenapa? Karena kalau bentuknya persegi atau benda yang lain gitu ya, itu bisa membahayakan orang yang kerja di bawahnya. Misal contohnya, kalau lingkaran tuh nggak punya sudut kan? Jadi ketika ditutup tuh langsung krep gitu, ngerti nggak? Kayak tutup botol tuh, kan bentuknya lingkaran tuh. Kalau ditutup kan langsung krep kan? Kalau misalkan bentuknya persegi itu harus presisi, ya kanan kiri pojok-pojokannya tuh. Kalau nggak presisi itu bisa jatuh kan tutupnya, dan itu kan berat tutupnya ya. Kalau ada pekerja yang membersihkan selokan gitu kan, bisa bahaya. Atau pekerja di bawah tanah itu bisa bahaya. Ya makanya kenapa tutup selokan gitu ya, bang selokan tuh selalu pakai lingkaran. Ya, nanti penjelasannya di sini. Ini bisa dibaca ibu share katanya. Sekarang ditanya, tadi udah dibahas tuh lingkaran. Apa itu lingkaran? Udah tahu bentuknya, tahu ya? Ya. Benda di sekitar bentuknya lingkaran tahu. Sekarang definisinya lingkaran tuh apa sih? Bundar, Bu. Sih pasti lo bentuknya bulat. Gak tahu definisinya apa. Jadi lingkaran tuh merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama tadi disebut adalah jari. Nah, sedangkan titik tertentunya disebut pusat. Sekarang ini udah di-spill nih, ada jari-jari, ada titik pusat. Sekarang ibu mau bahas. Di lingkaran tuh ada namanya elemen-elemen lingkaran. Ya. Bentuknya kan lingkaran nih begini nih. Elemen lingkaran tuh ada 8 ya. Sekarang kalau yang pertama nih, yang pertama itu ada namanya titik pusat. Ya. Titik pusat adalah titik yang berada di pusat lingkaran. Titik pusat itu berarti yang ini ya. Ini namanya titik pusat. Ada namanya jari. Jari itu yang ini. Jarak dari sini ke sini, jarak dari titik pusat sampai ke ujungnya lingkaran itu namanya jari. Kalau yang panjang namanya apa? Ya. Diameter itu tali busur yang melewati pusat lingkaran. Jadi kalau misalkan kalau di lingkaran ya ada garis yang melewati titik pusat sampai ketemu sini lagi itu namanya dia yang ini dari sini sampai sini. Kalau diameter itu harus melewati titik pusat ya. Tadi kan ini titik pusat, yang ini namanya jari-jari ya. Kalau dari ujung sini ke ujung sini melewati titik pusat namanya dia. Nanti ada perbedaan sama kayak di sini.
Kemudian ada busur. Busur tuh bagian dari lingkaran. Jadi kalau lingkaran, nah ini kan lingkaran ya. Bu, kalau ini doang nih Bu, lengkungan ini doang, itu namanya busur. Busur tuh syaratnya dia diapit oleh 2 jari. Jadi dari sini ke sini namanya jari-jari. Dari sini ke sini juga sama namanya jari. Jadi kalau busur itu diapit oleh 2 jari. Ini 2 jari-jari nih. Berarti ininya tuh busur. Tengahnya itu baru namanya juring, bukan juring ya. Pakai juring. Jadi kalau ya diapit oleh 2 jari-jari, yang lengkungannya itu namanya busur, isinya itu udah baru namanya juring. Ada juga namanya tali busur. Tali busur tuh yang ini. Kalau tadi bedanya sama diameter, ini kan tuh sama Bu. Ya, dari ujung ke ujung lingkaran. Kalau diameter mau melewati titik pusat namanya diameter. Kalau tidak melewati titik pusat berarti namanya tali busur. Paham nggak bedanya? Kalau diameter melewati titik pusat yang ini nih, namanya diameter sampai sini. Tapi kalau dari sini sampai sini, atau dari sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini, kan? Yang tidak melewati titik pusat berarti namanya tali busur. Oke. Terus ada lagi namanya tembereng. Tembereng tuh ini kan tali busur ya? Ya enggak? Ini namanya busur kan? Ya. Isinya itu namanya tembereng. Apa bedanya tembereng sama juring? Ditanya, apa bedanya tembereng sama juring? Kalau juring mah diapit oleh 2 jari-jari. Kalau tembereng diapit sama siapa? Sama tali busur. Jadi kalau juring diapit 2 jari-jari, kalau tembereng diapit sama tali busur. Terus ada apa lagi? Ada apotema. Apotema itu siapa Bu? Apotema itu titik pusat sama tali busur. Maka garisnya itu namanya apotema. Kita titik pusat nih. Ini tali busur. Garis yang ini itu disebutnya apotema. Sekarang coba dipahami dulu. Nanti kuis. Nanti aku sebutin nih, misalkan yang tadi pusat tuh titik pusat tuh yang mana gitu. Nanti yang bisa Bu, saya mau tunjukin ya, saya sekarang Ibu mau tanya kalau jari-jari itu yang mana? Yang bisa aku katakan. Yang gampang ya, jari-jari yang mana ada? Namanya jari-jari ya. Terus target ya. Terus kalau diameter, diameter yang mana diameter? Lewati titik pusat nggak kalau diameter? Namanya siapa? Novi diri Anda. Sekarang namanya yang tembereng. Bentar dong, yang mana tembereng? Di apa? Dibatasi. Terus apotema.
bisa. Oh. Terus apa lagi yang juring? Maju dong juring. Kira juring. Apa bedanya juring sama tembereng? Juring itu berarti kalau dua jari-jari. Kalau tembereng sama Tembereng kalau busur. namanya siapa? Bella Lestari. Terus busur. Namanya siapa? Kalau titik pusat? Yang mana titik pusat? Titik pusat. Namanya siapa? Bisa bedain ya? Kan gambarnya sama Bu sama yang dijelasin, jadi dalam balik doang. Sekarang aku tanya nih, nomor 1 apa tuh nomor 1? Ya. Oh bener tuh. Nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 kalau nomor 6 7 8 bisa ya? Kalau ujian lisan lagi bisa? Iya, nanti tesnya ujian lisan lagi. Beneran? Nanti kayak James aja dari 8 berapa nih? 8 elemen, 8 unsur yang bikin kartu gitu. Kamu pilih salah satu, ketemu dilihat kan gambarnya ya? Di gambarnya oh ini mah Bu, apa tema gitu aja. Tapi nanti ketemunya 2 minggu lagi berarti. Iya. Nanti disiapkan. Keburu lupa nanti. Ya belajar lagi berarti. Ya, kan materinya SMP tuh kan? Ini kan tinggal dimantepin. Apa baru paham sekarang? Karena dulunya COVID. Ya, COVID jadi alasan. Ya nanti 2 minggu ke depan, ya 2 minggu lagi nanti ujian lisan yang ini ya. Sama nanti dilanjut sama materi baru. Kan 2 kali ketemunya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi lingkaran tuh apa lingkaran? Apa tuh lingkaran? Apa tuh lingkaran? Oh ya yang bulat, bentuknya bulat. Ya, ada titik pusat, ada jari. Oh ya kalau jari-jari itu jaraknya sama. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Tidak ada. Ya sudah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.